Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh sama-sama datang menyembah Tuhan, bersyukur, dan kita boleh menaikkan setiap pujian juga. Kita bersyukur kalau kita boleh masuk ruang Maha Kudus, juga hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kuasa darah Yesus yang menguduskan hidup kita, yang melayakkan hidup kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena karyamu di kayu salib, Engkau menguduskan hidup kami. Engkau melayakkan kami menghampiri tahta kasih karunia. Bahkan kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab sungguh indah dalam hadirat-Mu. Kami rasakan ketenangan, kami rasakan kedamaian, kami menikmati sukacita berlimpah. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menaikkan setiap pujian, syukur, hormat, dan penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Saya katakan, masuk ruang Maha Kudus, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus,
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga, Engkau yang layak disembah, layak dipuji untuk selamanya, selamanya. Kau tetap Haleluya, haleluya, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya penebus hidup, juru selamat, dan Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami
Hadirat-Mu dipenuhi dengan pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu dipenuhi dengan penyembahan kami. Sebab Kau-lah yang disembah, sebab Kau Allah. Dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak memandang rupa kami. Engkau yang tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau mengindahkan kami. Memperhatikan kami setiap saat, setiap waktu dengan kasih-Mu, kasih yang ajaib, kasih yang kekal, kasih yang mulia. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya, dan Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami tenang Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu selamanya.
bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, ya sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersamamu, sungguh indah hidup di dalammu. Kami aman, kami tenang, sekalipun badai menerpa sekeliling kami. Sebab ada Engkau Tuhan yang terus berjaga-jaga atas hidup kami. Ada Engkau Tuhan Immanuel yang beserta dengan kami, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan tangan-Mu terulur untuk memberikan pertolongan bagi kami. Tepat pada waktu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Biarlah kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, bahkan menikmati firman-Mu, serta menikmati kuasa-Mu. Karena kami percaya kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, penuh damai sejahtera, penuh sukacita dan kebenaran, dan ada kuasa yang nyata di dalam. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Dan pagi hari kami bangun, kami mencari wajah-Mu, dan kami menikmati kasih hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau menikmati lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Halo Bapak Ibu. Halo. Semoga semua sehat ya pagi ini. Renungan kita dari Yohanes 10, betul ya Pak ya? Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 ya. Oke, saya bacakan judul perikopnya Gembala yang Baik. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu,
ia adalah gembala domba. Untuk itu, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berkata bahwa orang yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Maksud Tuhan ini berkata kepada banyak orang Yahudi pada saat itu mengikuti dia, dan mereka memang bangsa Yahudi ini ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan orang yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu. Pada ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan pintu itu adalah Tuhan Yesus. Ayat 7 ya. Maka sekali lagi Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi ini memang tahu akan nubuatan nantinya akan ada Mesias. Allah Bapa Surgawi akan memberikan Mesias untuk membebaskan bangsa Yahudi dari belenggu dosa. Bukan dari belenggu penjajahan seperti Musa waktu menyelamatkan mereka dari penjajahan Firaun. Bapa Surgawi itu ingin menyelamatkan manusia yang dibuang karena dosa itu, diangkat kembali menjadi umat kesayangannya yang dilepaskan dari belenggu dosa. Tapi orang Yahudi tidak menyadari dan tidak mau percaya bahwa Yesuslah Mesias itu. Maka mereka mencari-cari kesalahan dan Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu. Maksud Tuhan itu mengatakan bahwa Allah itu sudah memberikan jalan untuk menuju kebebasan dari belenggu dosa. Itu melalui pintu, seperti gembala masuk kandang domba, itu harus melalui pintu. Dan Tuhan mengatakan, akulah pintu. Nah, bangsa Yahudi tetap tidak mau percaya Yesus sebagai Mesias pada saat itu, dan Tuhan katakan, ya, siapa yang masuk melalui pintu, ayat 2, ia adalah gembala domba. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu, firman itu mengatakan sebagai pintu. Nah, kalau imam-imam pada saat itu ingin menjadi imam yang sungguh bagi umat tebusan Allah, itu harus melalui Tuhan Yesus. Itu maksud Tuhan dalam ayat itu. Tapi pada saat yang tertentu, Tuhan juga di dalam firman Tuhan ini di ayat yang ketiga, ya, Tuhan mengatakan untuk gembala, ya, untuk dia penjaga membuka pintu. Nah, untuk orang-orang sebagai gembala domba yang masuk melalui pintu, ya, akan didengar oleh domba-dombanya. Tuhan mengatakan gini, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya,
dan menuntunnya keluar. Jadi imam-imam Yahudi pada waktu itu sebenarnya harusnya kalau dia menyadari betul bahwa Mesias itulah Tuhan Yesus, maka dia akan menangkap maksud Tuhan itu. Bagaimana menjadi penggembala umat tebusan Allah itu supaya domba-dombanya itu mengikuti dia. Kemudian ayat 4 mengatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi memang imam-imam Yahudi itu kalau dikatakan gembala, dia harus percaya Yesus sebagai Mesias. Sehingga menggembalakan umat tebusan Allah seperti yang diperintahkan Tuhan ini berjalan di depan mereka, di depan umat tebusan itu. Sehingga domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi kalau pada saat itu imam-imam Yahudi itu mengerti perumpamaan Tuhan Yesus itu, pasti dia sudah bertobat ya. Dan umat Yahudi akan dipimpin dengan benar. Saya kira sekarang akan menjadi lebih luar biasa daripada keadaan mereka saat ini. Saat ini mereka masih nunggu Mesias. Masih mereka menanti Mesias sang pembebas. Padahal sudah diberikan sejak awal tahun Masehi. Ya, sejak itu Tuhan Yesus lahir. Tapi pada perikop lain, Tuhan Yesus itu sebenarnya juga gembala. Nanti ayat-ayat yang lain juga itu karena umat Yahudi tidak digembalakan oleh imam-imam Yahudi yang baik, ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala. Tuhan Yesus mengatakan ya di ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini menyakitkan bagi imam-imam Yahudi. Seolah-olah begini, nggak dianggap gitulah. Karena sebenarnya mereka lah pemimpin umat Yahudi, pemimpin rohani bagi umat Yahudi ya. Tapi memang mereka karena nggak bisa menangkap kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan akulah gembala. Pada saat itu mereka pasti enak aja, ya kan? Enak aja, kan pemimpin umat itu mereka imam-imam. Tapi Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Nah, bagi kita sekarang di zaman kasih karunia ini kita sudah mengerti bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Tuhan Yesuslah gembala. Jadi semua imam pada saat ini, ya imam-imam pemimpin rohani itu memimpin umat di dalam Tuhan Yesus. Karena pintunya sudah diketahui ya. Jadi pintu masuknya itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa-Ku di surga apabila tidak melalui aku. Nah,
itulah sebabnya pada saat zaman kasih karunia ini enak menjadi pemimpin umat, ya, pemimpin rohani bagi umat. Ikut aja Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus itu selain menunjukkan, ya, Tuhan Yesus memberi contoh. Saya kira itu suatu hal yang sangat-sangat memudahkan bagi pemimpin rohani pada saat ini, karena pintunya sudah ditunjukkan, ya. Contohnya sudah ada, sehingga bagi umat juga harus bisa mengerti gembala yang baik itu. Kita bisa baca di Mazmur 23 ya, ayat 1 sampai 6. Itu sebenarnya gembala yang baik itu kan Tuhan. Tapi kita kan nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi ayat 1 sampai 6 ini menunjukkan itu sudah dikatakan sejak zaman Raja Daud, ya, bahwa Tuhanlah gembala. Imam-imam Yahudi pada saat itu sudah ketemu sendiri dengan gembala yang baik. Tidak mau percaya. Jadi mereka itu seperti orang buta, ya. Orang buta menuntun orang buta, ya pasti kecebur sungai, ya. Atau sungai. Masih banyak orang lihat kali ya kalau sungai. Kalau kecebur sumur bagaimana? Ya Bapak Ibu, itulah yang saya dapat hari ini, bahwa Tuhanlah pintu, sehingga gembala-gembala, ya, pemimpin-pemimpin rohani hanya bisa menggembalakan umat tebusan Allah apabila melalui pintu Tuhan Yesus. Dan sebagai contoh, Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Saya dapatnya itu hari ini, Pak. Puji Tuhan, saya kembalikan Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, ya memang bicara tentang gembala, kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Dan seperti Mazmur 23 yang Bu Mirianti tadi sampaikan tentang Daud, dan saya pikir itu juga salah satu alasan mengapa Daud menjadi salah satu orang yang Tuhan berkenan, yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kan di dalam firman Tuhan hanya ada 3 pribadi yang Tuhan sendiri menyatakan bahwa ia berkenan kepada mereka, yaitu Henokh, Daud, dan Yesus sebagai anak Bapa. Karena betapa Daud itu mengenal Allahnya dan menggambarkan Allah itu seperti seorang gembala. Dan Daud sangat-sangat mengenal. Sebagai domba, dia sangat mengenal gembalanya. Nah, begitu juga dengan renungan kita hari ini, kita diingatkan, siapa yang menjadi gembala kita, itu suaranya pasti akan kita ikuti, karena kita sangat mengenal suara gembala kita. Tapi kalau suara orang lain, firman Tuhan tadi katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 5, domba itu akan lari, menjauh, karena tidak mengenal itu suara siapa. Nah, jadi bahan perenungan yang saya dapat seperti ini Bapak Ibu. Kalau dalam konteks Tuhan adalah gembala kita, seharusnya pertanyaannya suara siapa yang lebih kita dengar hari-hari ini? Apakah suara Tuhan yang berkata, tenang anakku, aku selalu ada bersamamu?
Atau justru suara-suara iblis yang menipu kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, yang itu justru yang kita ikuti. Pertanyaannya sederhana, jadi siapa sih yang menggembalakan hidup kita? Tuhan ngomong apa, apakah kita ikuti? Atau kita justru menjauh dari apa yang Tuhan katakan? Tapi justru kita ikuti apa yang iblis katakan melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dengan ego kita. Tuhan berkata, sabar anakku, tapi kita dengerin yang lain, kita nggak sabar, kita jadi marah-marah. Kan gembala dalam tanda kutip kan hanya dua sebenarnya. Kalau nggak Tuhan ya hantu. Nah sekali lagi bahan renungan saya dapat hari ini, kita jadi domba gembalaannya siapa sih hari ini? Apakah kita jadi gembalaannya Tuhan, sehingga kita sangat mengenal suaranya, yaitu firman Tuhan, yang setiap hari kita dengar, yang setiap hari kita renungkan, dan setiap hari juga harusnya kita lakukan, sebagai sebuah gaya hidup, sebagai respon otomatis kita. Mari kita renungkan hari-hari ini. Suara siapa yang lebih kita dengar? Suara Tuhan yang mengembalakan kita, atau gembala yang lain tadi, yang sebenarnya firman Tuhan katakan itu bukan gembala, tapi itu pencuri, perampok, dan pembunuh. Karena tujuan suara-suara yang dia berikan itu hanyalah mengintimidasi kita, membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, membuat kita cemas dan gelisah. Tapi sekali lagi bahan perenungan pagi hari ini yang Tuhan ingatkan kepada saya dan kepada kita semua, sampai hari ini jujur, suara siapa yang lebih kita dengar, Bapak Ibu? Tapi kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ingatkan kepada kita adalah Tuhanlah gembala yang baik. Seperti Mazmur 23 ayat 1-6, Dialah Tuhan gembala yang baik, yang membuat kita nggak kekurangan. Orang boleh katakan ini masa pandemi susah, tapi sekali lagi berkali-kali kami katakan, di masa pandemi kami nggak pernah mengalami kekurangan, bahkan sepanjang masa hidup kami nggak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Besok kita akan masuk di Yohanes 10 ayat 10. Besok saya juga akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengerti dan akhirnya berani mengkhotbahkan ayat itu. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, hanya satu hal itu yang saya ingin sampaikan selain apa yang Ibu Mirianti tadi sampaikan. Siapa gembalamu hari ini? Artinya siapa yang kau ikuti hari ini? Kalau Tuhan adalah gembala kita, seharusnya dialah yang kita ikuti. Sama seperti di kisah-kisah di kitab perjanjian. Ketika bangsa Israel ditantang oleh Nabi Elia. Kalau memang Tuhan itu Allah, ayo ikut aku menyembah dia. Tapi kalau memang Baal itu adalah Allah, ya sudah silakan ikutlah Baal itu. Tapi saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, kita adalah umat gembalaan Tuhan. Sebab itu mari yuk semakin peka mendengar suara Tuhan yang adalah gembala kita. Nah, atau kalau dalam konteks hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-domba gembalaan yang Tuhan percayakan. Maka kebenaran yang saya harus lakukan, saya harus lewat pintu. Artinya saya harus hidup di dalam Yesus. Makanya ada prinsip yang berkali-kali saya sampaikan menjadi prinsip hidup kami, yaitu menghidupi apa yang kami khotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang kami hidupi. Hidup kami lewat pintu tadi, yaitu lewat Yesus. Berarti kami harus hidup di dalam Yesus. Dan saya percaya setiap kita juga harus menjadi gembala, Bapak Ibu. Minimal engkau mengembalakan keluargamu. Kalau pria-pria, engkau adalah sumber, maka jadilah gembala yang baik bagi keluargamu. Engkau harus masuk melalui pintu, yaitu Yesus, dan tinggal di dalamnya. Yaitu
serupa dengan Kristus. Ibu-ibu, engkau juga bisa mengembalakan anak-anakmu. Kalau engkau pemimpin di dalam sebuah perusahaan, engkau harus mengembalakan mereka dengan keteladanan hidupmu. Karena engkau melewati pintu, yaitu Yesus sendiri. Jadi, bicara renungan firman Tuhan pagi hari ini, kalau bicara tentang Tuhan yang adalah gembala, mari kita taat kepada suaranya. Nggak usah pusing dengan suara-suara yang lain. Saya juga sudah pernah sampaikan, atau saya sudah tampilkan di Zoom beberapa waktu yang lalu, yang Bapak Ibu juga bisa lihat videonya di YouTube, bagaimana domba-domba itu tidak akan pusing dengan suara yang tidak dia kenal. Ketika ada orang berusaha memanggil-manggil mereka, mereka tetap asik aja makan, nikmati rumput. Tapi ketika gembalanya yang panggil, mereka langsung berdatangan kepada gembala. Begitulah hidup kita dengan Tuhan harusnya. Hari-hari ini ada begitu banyak suara-suara dunia yang semuanya pasti dilatar belakangi oleh iblis yang ingin mengintimidasi kita, yang ingin menakuti kita, yang ingin membuat kita khawatir. Udah nggak usah dipusingin. Saya sering katakan juga gini, iblis itu nggak usahlah dipeduliin, dicuekin aja gitu loh. Nggak usah sibuk-sibuk mau ditengking-tengking diusir. Kayak kita cuekin dia pergi sendiri, capek. Nah, jadi yang pertama, yuk kenali suara Tuhanmu sebagai gembala dan ikuti. Nggak usah pusing dengan suara-suara yang lain. Yang kedua, kalau kita adalah seorang gembala, maka yuk kita harus lewat pintu, yaitu Yesus. Artinya hidup kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita gembalakan, mereka akan mendengar suara kita. Karena saya percaya orang yang lewat pintu, lewat Yesus, maka suara penggembalaannya itu adalah suara penggembalaan, suara kebenaran. Apa yang Yesus mau sampaikan sebagai gembala yang agung. Itu saja yang ingin saya sampaikan, menambahkan apa yang Ibu Mirianti tadi katakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, yuk kita jadi seperti Daud yang mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik, sehingga perkenanan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu boleh sampaikan apa yang didapat pagi hari ini. Kalau tidak, saya serahkan selanjutnya kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Ya, salam semua. Kita masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Oh ya, tadi Ibu Mirianti minta doakan. Hari ini beliau berangkat lagi ke Surabaya untuk urus BPJS. Oke. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan bersyukur kami memiliki Engkau Allah sebagai gembala kami. Setiap hari menuntun kami padang rumput yang hijau, pada air yang tenang Tuhan. Bila Tuhan kami boleh menjadi domba-domba yang taat mendengarkan suara-Mu, dan mengerti mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pahami Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pak, terima kasih kami juga Tuhan, Engkau percayakan menjadi gembala. Tuhan kami boleh mengembalakan khususnya keluarga kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami Tuhan, teman dan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Engkau yang memampukan kami hidup terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kami yang ada di Koronteo pagi hari ini Tuhan, untuk terus setia mendengarkan suara-Mu, terus belajar dan firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun setiap langkah hidup kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami Tuhan menyerahkan Mirianti dalam tangan-Mu, setiap perjalanannya menuju Surabaya. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai setiap pengurusannya. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil Tuhan.
Engkau menyertai dan melindungi keluarganya senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberikan keamanan, kesejahteraan Tuhan setiap saat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah. Engkau sediakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, wali kota, dan semua jajarannya Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat Tuhan untuk mengolah, mengatur setiap hasil bumi ini Tuhan, untuk kesejahteraan Indonesia Tuhan. Engkau juga memberikan mereka untuk mengambil kebijaksanaan, buat peraturan yang membuat rakyat Indonesia sejahtera Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa di Indonesia ini Tuhan, supaya mereka boleh juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa Surgawi, intinya kami mengucap syukur karena kami sungguh merasakan betapa pimpinan-Mu dalam hidup kami, membawa kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang menegaskan kembali supaya kami mengikuti suara-Mu dalam firman-Mu yang tiap-tiap hari kami baca. Biarlah suara-Mu itu merajai hati kami, memimpin hidup kami, berjalan di muka bumi ini di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri Koram Deo ini dan aktivitas kami sehari-hari seperti biasa yang kami lakukan. Kiranya kami tetap mengingat Engkau, tetap mengingat akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Dari pagi ini sampai sore nanti, senantiasa kami berada dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami merasakan betapa berkat kasih yang sungguh besar dari Bapa Surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan serta pertolongan Roh Kudus senantiasa memimpin, menolong kami dalam pekerjaan kami hari ini, aktivitas kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami terima pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.